Ini berkaitan dengan ini katanya Kang yang direct nih. Lauhul Mahfuz itu seperti apa Kang katanya ininya pengertiannya. Oh, gitu. Betul. Panjang lagi apa? Panjang betul Kang. Apa? Jadi gini kalau diumpamakan, kalau diumpamakan di dalam Quran itu ada beberapa penyebutan Quran. Gimana ya? Di dalam kitab Al-Quran ada beberapa penyebutan Quran. Pertama ada namanya Quran Majid. Quran Majid ya. Yang kedua ada namanya Quran Karim. Quranun Karim. Tiga ada Quran Mubin. Empat ada Quran Hakim. Ada Quran Azim. Ya, ya ada lima sebutan Quran. Quran Majid. Pertama ya. Quran Majid. Dua Quran Karim. Tiga ada Quran Mubin. Empat ada Quran Hakim. Lima Quran Azim. Itu lima itu sebutannya. Nah, Quran Majid itu Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Quran Karim adalah Quran yang sudah turun disampaikan oleh Rasul. Namanya Quran Karim. Makanya Rasulnya Rasul Karim. Karim. Nah, setelah Quran Karim jadi Quran Mubin. Jadi nyata, jadi kenyataan. Dari Quran Mubin menjadi Quran Hakim, menjadi hukum. Dari hukum menjadi azim. Azim itu bersambung lagi, Bu. Panjang. Panjang itu dalam arti hukumnya itu berlanjut terus-menerus gitu. Nah, dalam bahasa ayat dirinya gini. Di dalam diri manusia juga sudah ada Quran yang ada di dalam sudur kesadaran tadi. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur surat 2949 kan gitu. Bahkan Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur. Nah, berarti ada ayat dirinya di dalam diri kita juga ada Qurannya. Yang pertama namanya Quran Majid yang ada di Lauh Mahfuz. Terus, Quran Majid adalah yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh artinya lahan, tempat, mahfud terpelihara. Berupa apa? Lauh Mahfuz, Quran Majid dalam diri kita. Quran Majid adalah Quran yang ada di Lauh Mahfuz yang masih berupa ide gagasan. Bapak Ibu satu ketika punya ide, punya gagasan di alam bawah sadar, di dalam pikiran kita. Nah, itu bahasa bahasa agamanya Quran Majid atau Lauh Mahfuz. Sebuah ide, sebuah gagasan. Ketika Bapak Ibu punya ide, punya gagasan, bisa didengar nggak gagasan sama orang lain? enggak, Nggak bisa didengar, orang pikiran Ibu sendiri. Bisa dilihat gagasannya? enggak bisa Kang. Nggak bisa. Karena masih dalam posisi Ide Quran Majid Majid atau Lauh Mahfuz. Mahfuz. Kalau dilihat dari ayat dirinya itu, Lauh Mahfuz adalah ide atau gagasan. Lalu ide gagasan itu Ibu catat, Ibu tulis. Jadi catatan, jadi narasi, atau jadi rumus. Ya, nah ketika Bapak Ibu menuangkan ide gagasannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk narasi, atau dalam bentuk rumus, nah itu turun idenya menjadi Quran Karim namanya. Sudah jadi tulisannya. Bisa nggak dibaca orang lain? Bisa, Bisa, bisa itu diduplikat. bisa, Nah, bisa nggak dicuri gagasannya? Bisa bisa. Bisa aja, karena sudah jadi tulisan. tulisan Tapi yang tahu persis maksud tujuan dari ide gagasan itu siapa? penulisnya. Penulisnya. Nah, dalam bahasa Qur'annya itu Quran Karim namanya. Dari ide menjadi sebuah tulisan. Atau ide gagasan ibu dipresentasikan. Nah, ketika ibu mempresentasikan ide gagasan ibu, nah, itu sudah menjadi Quran Karim namanya.
Nah, dari Quran Karim lalu dieksekusi. Dieksekusi tulisan tadi menjadi sebuah karya. Karya. Nah, ketika ide gagasan itu ditulis, disampaikan, terus diaplikasikan jadi sebuah karya, jadi Quranmu Bin. mubin. Mubin tuh nyata, bukan ide lagi, bukan tulisan lagi. Ini sudah jadi. Ya, waktu kita sekolah SMP atau waktu kita kuliah, Bu, ada nggak kita kuliah lewat online Zoom meeting gitu, Bu? Ada yang ngalamin nggak waktu kuliah kita kuliahnya kayak gini Zoom meeting? Ada. Enggak, Belum. belum. Kebayang nggak Bu nanti satu ketika ada begini waktu itu? Kebayang nggak, Bu? Enggak. Tidak Enggak. terbayang. Mhm. Tapi kalau saat itu nggak ada orang yang berpikir sampai ke sini, ini aplikasi Zoom ada nggak, Bu? Tidak ada. Karena belum dipikirkan. Kita yang nggak mikir, orang lain ada yang mikir ke sini nggak, Bu? Ada. Ada. Makanya waktu pandemi ada solusi. Ya, walaupun awalnya ide gagasan. Nah, itu kan dulu kita ketemu di dialog positif Kang Abu kan? Gimana caranya? Pakai Zoom meeting. Berarti fasilitas Zoom ini udah ada nggak sebelum pandemi ini, Bu? Tik, tik, tik. Idenya sudah ada. Ya. Udah ada jauh sebelumnya, Bu. Nah, pas itu langsung gebrak geng gitu. Oh, langsung booming kan? Berapa dia dapat keuntungan? Nah, orang itu kan yang punya ide pertama. Pertanyaan, orang itu siapa, Bu? Yang bisa memprediksi tahun segini nanti ini akan orang butuh ini. Alien. Iya, Mhm. kita makanya ada tinggal pakai jangan mikir. Dia mikirnya panjang itu. Gimana caranya kita bisa rapat, kita bisa tetap dialog, diskusi, walaupun dari jarak jauh dulu. Dulu nggak kepikir sama orang dia ada yang mikirin udah duluan itu. Nah, berarti ada orang punya ide, punya gagasan, ditulis rumusnya, dieksekusi. Waktu sebelum COVID, orang nggak tahu ada aplikasi Zoom kan, atau Zoom Meeting atau meeting Google Meet itu kan nggak ada, Bu. Tapi ketika orang mulai nggak boleh bersentuhan, orang mulai mikir gimana caranya. Mereka kan nyari tuh. Ternyata udah ada itu kan, udah ada tuh. Udah ada ya Pak, aplikasi ini. Nah, itu namanya berarti ini sudah jadi Quran Quran Mungkin. Mubin. Mubin ini, Bu. Quran Mubin itu udah nyata, bukan lagi ide di otak, enggak. Kalau sudah jadi Quran Mubin, jadi hukum. Orang menjadi kebutuhan. Bu. Kebutuhan nggak sekarang, Bu? Kebutuhan kan? Iya. Iya. Coba kalau Kang Yodi ngundang ngundang apa namanya? Kajian Minggu Malam Bermakna ke Bandung, Bu. Siapa yang datang kira-kira? Yang bisa datang berapa orang, Bu? Bandung Sedikit aja. kan, orang Bandung Ya? aja. Di Bandung aja. Iya, kira-kira diperkirakan yang hadir berapa orang Bu malam ini? Kalau undangannya ke Bandung, ke rumah Kang Yodi, Ya, lama, 10. eh, ya, malam gini Kang. siapa yang mau Orang datang lagi sini malam-malam aja. begini? Oke, Kang Yodi sendirian sama Teh Lilis di Bandung duaan. Orang sudah kebut sekarang kalau orang apa namanya televisi aja kalau ngundang narasumber sekarang langsung aja zoom kan gitu. Hmm. Hakim tuh sudah jadi hukum, udah jadi kebutuhan kehidupan manusia, Bu. Nah, baru berikutnya Quran azim. Quran azim ini nanti apa yang sudah ada sebelumnya disempurnakan lagi, sempurnakan tuh begitu makin sempurna tuh. Ini kan lama-lama ini menjadi sistem tuh. Nah, apa tadi pertanyaan tuh? Lauh Mahfuz kan. Iya itulah mau tuh begitu. Ya. Nah, kalau lahfudnya Allah, ya kita juga nggak tahu apa idenya Allah. Nah, kita tahu ide gagasannya Allah karena lauh mahfudnya turun jadi Quran Karim. Oh ini idenya Allah tuh gini gitu. Jadi Quran Karim itu adalah tadi eh, ide yang dituangkan gitu. Allah punya punya ide, punya gagasan lah istilahnya gitu kan. Nah, ide gagasannya disampaikan tuh, sampaikan kepada manusia lewat Jibril kan. Jibril coba sampaikan tentang ini nih, treng gitu.
Ini kan gagasan. Tadi gitu kayak kita bicara tentang kesadaran. Kenapa? Karena nanti manusia akan mencari tahu tentang kesadaran itu apa. Maka turunlah beberapa ayat nih tentang ayat-ayat tentang kesadaran ya. Nanti kaitannya dengan kecerdasan nanti terus. Udah turun sebetulnya tuh Quran Karimnya Bu. Tinggal dieksekusi. Kita sekarang bicara ayat-ayat tentang kesadaran kan. Udah dieksekusi. Nah, baru opini kan baru 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 wacana kan. Iya, Ya kan sesuatu itu menjadi realitas, menjadi kenyataan kan biasanya wacana dulu kan? Yang Ya. wacana lama-lama dieksekusi itu. Sekarang kita kan lagi wacana aja nih, nggak apa-apa besok lusa orang mulai eksekusi misalnya gitu. Nuntut lah begitu, apa namanya bertahap. Jadi dalam diri kita juga ada loh mahfuz sebetulnya. Isinya apa? Ide dan gagasan. Nah, apakah ide gagasan itu akan dieksekusi? Ya, tuangin dulu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman, dalam bentuk rumus, serah. Kalaupun kita belum bisa melakukan, nanti anak cucu kita baca tulisan kita. Ini mama dulu ninggalin catatan apa maksudnya ya? Nanti dia yang lebih paham mungkin. Kenapa? Karena setiap pemikiran, setiap penemuan ilmu pengetahuan itu secara otomatis tersimpan di semesta. Anak cucu kita udah lebih pintar, tinggal ngelanjutin informasi berikutnya setelah itu. Sekarang gini Bapak Ibu, waktu umur 5 tahun bisa main gadget nggak? nggak Ya, bisa. bisa Dulu YouTube, bisa Nggak. YouTubean, bisa EG-an, bisa TikTokan. enggak. Dulu Sekarang bahasa sekarang kita balita mainannya apa Bu? gadget. Berarti dia sudah lebih canggih Canggih. dari emaknya. Kenapa? Karena pengetahuan manusia sebelumnya itu rekamannya tersimpan dan itu diakses oleh tadi kecerdasan-kecerdasan berikutnya, Bu. Makanya dia udah pas turun brojol, ya udah ngerti apa teknologi itu. Tinggal pakai pada bener sih kita kadang-kadang menyebak gaptek terus. Ini gimana gimana? Anak kita sudah kemana-mana, pikirnya Bu. Bisa main itu, kita ibunya cuma di situ aja WA-an lagi. Kenapa? Iya, karena secara alami anak cucu kita pasti lebih cerdas dari emak bapaknya. Kenapa? Pengetahuan sebelumnya sudah ada rekamannya diakses, ya udah lanjutin gitu. Jadi kalau punya ide, punya gagasan, jangan takut dituangkan. Walaupun resikonya ya sedikit-sedikit, tapi dikit-dikit sesat, dikit-dikit, ya nggak apa-apa. Karena menyampaikan gagasan itu tidak mudah, apalagi gagasannya bertentangan, bertolak belakang dengan kebiasaan gitu, dengan pemahaman pada umumnya gitu. Ya pasti reaksinya macam-macam gitu Bu ya. Itu namanya loh Oh, di mahfuz. dalam dirinya ya, dalam diri kitanya. Kalau mahfud di ufuknya ya kita juga nggak tahu Bu gitu. Kita tahu itu adalah gagasannya Allah, idenya Allah, keinginan Allah karena sudah wujud dalam bentuk tadi Quran. Quran Karim namanya yang sudah disampaikan Nabi Rasulnya lewat Jibril kan gitu. Gitulah kira-kira Bu ya. Nggak pakai ayat jawabannya. Ya. Ada juga yang menyampaikan gini katanya Kang, kalau melak bonteng jadi bonteng, melak cabai jadi cabai, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Nah, itu lauh mahfuz bukan Kang? Menurut Itu Kang tadi Yusuf. hukum sebab akibat manusia diberikan kebebasan memilih Mhm. sehingga manusia dikatakan bisa membuat nasibnya sendiri tanda petik. Melak bonteng jadi bonteng lamun diurus. Melak bonteng lamun teu diurus jadi buruk. Iya, melak bonteng jadi bonteng lamun diurus. Terus Diurus. Lamun teu diurus melak bonteng buruk. Buruk. jadi buruk. Melak cabe jadi cabe ya. Kalau diurus, kalau nggak diurus melak cabe jadi busuk, nggak ada cabenya. Mhm. Nah, maknanya tadi apa yang kita lakukan itu yang kita tuai, yang kita tanam itu yang kita tuai. Yang tadi ayatnya tuh 5339 wa alaisalil insan illa masa. Seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang dia usahakan. 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 Ya, kan nasib kita tergantung kita kalau begitu akhirnya.
Tapi tidak tidak polos semuanya. Jangan jangan terlalu pendek juga nanti jadi Qadariyah. Jangan terlalu apatis jadi Jabariyah nanti. Itu Nah, kan ini. yang 5722 tadi kan itu ada dua pengertian ya, Ya. tercatat tulis itu ya. Yang 5722 Mm-mm. artinya kan ada dua tuh, ada yang tercatat dan tertulis dari hukum semesta. Misalnya kalau orang nebang pohon itu banjir, nah itu kan yang tercatat tertulis hukumnya yang berjalan ya. Ya. Eh, Tercatat tertulis yang Allah mengendaki yang kita tidak tahu pun ada masuk di ayat itu kan. Iya, iya. Nah, itu yang penting tuh. Artinya jangan terjebak di kodoriyah atau paham jabariyah. Artinya kalau sudah tercatat tertulis ya udah diem aja kita. Orang sudah tercatat kok, ngapain kita mau kan? Jadi Ikhtiar. jadi Jabariyah. Ya, ada juga tercatat dan tertulis itu grand skenario-nya Allah yang ada di Lauhul Mahfuz yang masih Quran Majid tadi kan. Yang kita tidak tahu. Dia kan masih gaib, makanya tadi diimbangi dengan surat 13 ayat 11 bahwa manusia memiliki sebuah ukuran pilihan tentang tindakan-tindakan yang bisa diambil. Ya, artinya dalam skala kecil itu tercatat tertulis itu yang hukum sebab akibat di alam semesta. Nah, itu yang nggak bisa dirubah hukum sebab akibatnya. Tapi Ya, kalau akibatnya kan bisa kita usahakan supaya ya kalau sebenarnya sesuai harapan gitu. kalau grand skenario itu misalnya contohnya gini Kang, kan alam semesta itu kan mengembang terus ya. Apakah nanti berapa miliar tahun kemudian pengembangan itu berhenti sebagaimana kan gulung langit lagi kata Allah kan? Iya, Atau nah itulah yang termasuk tercatat tertulis versi Allah tadi kan yang kita tidak iya. bisa tahu kan? Itu kan? Iya, kitab itu kan ketetapannya hukum sebab akibatnya sudah ditetapkan. Kalau kita Iya. punya kalkulator, mijit satu tambah satu pasti keluarnya. 2. Itu mah Ah, hukumnya udah begitu. Jadi benar. untuk kita bisa mendapat angka dua, banyak jalan tuh. Dua, dua tambah nol, dua. Satu tambah satu, dua. Kan banyak tuh. Tapi si kalkulator itu sudah ada sistem yang dibuat. Itu yang ditetapkan tuh itunya sistemnya. Benar. Sistem hukum sebab akibatnya gitu. Sementara munculnya berapa, kita mijit gitu. Ah, Itu namanya kecuali kan manusia diberikan kebebasan memilih. ya, kecuali kalau kita sudah menjadi kami, kita bisa masuk ke dalam grand skenario kan, Itu udah bikin sistem sendiri. sistem sendiri. Yang Nah, rancang namanya. Bisa nggak mijitnya dua, Siswa. dua tambah dua hasilnya satu? Kang Dodi itu daftar mau jadi kami dia. Iya. Jadi kami itu kan kalau sudah kembali ke dia. Jadi kami nanti dikerjakan lagi. Dia nanti akan mengendalikan alam semesta. Ya, ya, Nanti ya. ada pembagian jatahnya di planet mana gitu. Di galaksi mana. Ini semuanya ada kaminya tuh. Nah, Kami kurang ukur kecil aja kita Kang, ukuran kecil aja. iya gitu. Oke lanjut, mangga. Oke, makasih Pak Ya. Jar.